Udah. Ya Allah. Kok banyak orang di sini? Iya, banyak disiksa semua. Astagfirullah. Nanti yang dijemput saya. Udah. Aman. كسر Itu plat nomornya, tulis plat nomornya. اعطيه بالحجر حجر شوف حجر قزاز قدام Udah. Tenangin dulu. Yang penting udah selamat. Dikirim cuma 3 orang abah itu teh Santi doang. aman Udah aman. Sekarang udah jangan nangis udah. Tenangin dulu. Udah pulang aja sekarang cepat. Jangan kebanyakan gini. Polisi datang parah lah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, barusan kita lihat video kegaduhan. Ternyata video itu diambil oleh seorang, jadi video amatir di Jeddah, Arab Saudi. Kejadiannya sekitar seminggu yang lalu lah. Nah, ceritanya ada 10 orang pekerja migran Indonesia yang disekap oleh 3 orang Palestina. Nah, ini menarik ya. Meskipun ada dibantu oleh salah seorang WNI sebagai kaki tangan penyekap, ternyata 3 orang Palestina ini, warga negara Palestina yang ada di Arab Saudi, menyekap 10 orang untuk dipekerjakan, istilahnya pekerja yang jam-jaman begitulah. Nah, mereka juga dilecehkan, disekap, dilecehkan. Ada 10 orang pekerja migran Indonesia. Pada saat saya membaca berita dan melihat video ini, saya tercenung gitu. Bagaimana kita bangsa Indonesia begitu ngotot membela bangsa Palestina. Kemarahan saya melihat video ini, kenapa? Kita membantu Palestina, demi bangsa Palestina. Kita akhirnya jadi korban Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Semua orang di Indonesia teriak-teriak membela Palestina. Sekarang ternyata orang Palestina menyekap warga negara Indonesia. Ini sangat mengiris perasaan saya, ironis sekali gitu loh. Jadi hal ini juga sekaligus menggugah kita bahwa janganlah kita terlalu berlebihan membela bangsa lain dan mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Kurang apa kita dengan negara Palestina? Seharusnya semua warga negara Palestina di seluruh dunia terima kasih dengan Indonesia. Karena Indonesia salah satu negara yang paling gigih membela negara Palestina dalam bentuk apapun, dimanapun, di forum apapun. Tapi yang didapat oleh warga negara Indonesia yang kebetulan menjadi pekerja migran di Arab Saudi, sebaliknya. Mereka dilecehkan, disekap, dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Pada saat penggerebekan, 3 orang warga negara Palestina berhasil kabur. Belum tertangkap sampai sekarang. Nah, sekarang tinggal orang-orang kita di kedutaan besar di Arab Saudi untuk berani menuntut 3 orang itu atau mengejar orang itu. Minimal mendorong, mengepus aparat penegak hukum di Arab Saudi untuk mengejar 3 orang Palestina itu. Jangan dibiarkan begitu saja dan dianggap pekerja migran kita murah. Karena mudah dilecehkan, mudah disekap, mudah dipekerjakan untuk hal-hal yang tidak patut. Jadi sahabat Indonesia, jujur saya campur aduk mendengar berita ini. Saudara sebangsa dan setanah air saya dilecehkan,
disekap di negara orang oleh warga negara suatu bangsa yang selama ini kita bela mati-matian. Mungkin mereka memang kriminal, tapi kejadian ini juga harus menjadi pelajaran buat warga negara Indonesia di seluruh dunia ini. Hati-hati loh, jangan Anda itu membela warga Palestina seperti yang dikatakan oleh Rektor Universitas Ahmad Yani. Anda lebih Palestina daripada bangsa Palestina. Padahal kita tahu berkali-kali dalam setiap pemberitaan bahwa konflik di Palestina dan Israel sekarang bukan konflik agama. Itu berulang kali disampaikan. Negara Palestina sudah merdeka tahun 1988. Ada perwakilannya di Indonesia, ada perwakilan mereka di PBB. Cuma memang ada sengketa lahan, sengketa tanah dengan Israel. Kita selesaikan. Ada solusi dari PBB untuk two-state solution, dua negara dalam satu kawasan. Saya tidak tahu seperti apa, yang jelas yang berkonflik terus dengan kekerasan itu sebetulnya bukan negara Palestina dengan Israel, tapi lebih banyak kelompok Hamas dengan Palestina. Jadi makanya hati-hati kita membela warga negara asing berlebihan gitu ya, tidak tahu masalahnya, akhirnya seperti kemarin Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan, mimpi anak Indonesia berantakan, kita korbankan demi membela bangsa lain, dan ternyata bangsa lain itu malah menyekap pekerja migran Indonesia. Ini kan ironis. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan orang atau bangsa lain yang berlebihan, membela bangsa lain yang berlebihan. Yang paling penting yang perlu kita bela itu adalah bangsa Indonesia. Yang prioritas utama adalah warga negara Indonesia. Itu yang harus kita prioritaskan untuk kita bela, bukan sebaliknya. Bukan bangsa lain dan mengorbankan mimpi anak-anak muda bangsa sendiri. Ini bagi saya konyol. Sahabat Indonesia, sesuai dengan topik kita hari ini, bahwa pekerja migran disekap oleh warga negara Palestina, saya berharap aparat penegak hukum di Arab Saudi segera menangkap 3 orang pelaku. Tapi di sisi ini saya mendengar kabar dari salah seorang keluarga dari 10 pekerja migran itu, terlihat aparat kita di Kedutaan Besar Arab Saudi atau konjen di Jeddah tidak proaktif untuk membantu atau menekan otoritas Arab Saudi untuk mengejar para pelaku. Ini penting juga. Ini masalah marwah dan kehormatan bangsa Indonesia. Jadi jangan juga mereka seenak udahnya hanya dianggap pekerja migran lalu dibiarkan begitu saja. Pekerja migran Indonesia ini adalah pahlawan devisa Indonesia, pahlawan keluarga. Mereka rela pergi ke luar negeri, bekerja dengan segala risiko untuk keluarga mereka. Dan ini juga membawa devisa untuk Indonesia. Jadi kita harus lindungi pekerja migran Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Satu hal lagi yang penting yang saya pesankan, jangan terlalu berlebihan membela bangsa lain. Nanti kita kecewa. Dan yang terjadi ya sekarang ini. Kita membela negara Palestina, rakyat Palestina, tapi ada juga ternyata warga negara Palestina justru menyekap orang Indonesia. Ini cerita yang sangat ironis. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy SK.